Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran statika. Hari ini kita akan kerjakan gaya dalam portal dan beban gabungan ya. Ini kita gabung aja biar teman-teman ngerti. Let's go. Nah, ini soalnya ya. Jadi portalnya seperti ini. Ini roll. Ini sendi. Ada di sini. Di sini ada AY, di sini ada AX. Di sini ada BY. Oke. Nah, di sini kita akan hitung dulu bangun satu ini. Ada dua bangun ya, kotak dan segitiga. Ki satunya itu 3 kali 8 seperti teman-teman tahu, panjang kali lebar. Ki 2-nya 10 alus kali tinggi, dapat ya. Nah, supaya cepat kita akan langsung dapat AY dan BY dan AX-nya karena kita sudah hitung di reaksi perletakan. Kalau teman-teman perhatikan, ini soal ini sudah ada di contoh soal reaksi perletakan, ke sana saja. Kita lanjut. Oke. Kita akan potong untuk gaya dalamnya. Potongan pertama di sini ya, guys. Nah, itu. Kita sebutnya X1. Sebenarnya ini bagusnya tuh Y aja ya. Kita tulis Y1 gitu aja. Terus kita potong di sini X2 dan potong di sini X3. Untuk cara potongnya di video sebelumnya. Kita lanjut. Nah, kita akan ke potongan yang pertama, yaitu ini 0 kurang dari Y1 kurang dari H. H itu apa? H itu tinggi nih. H-nya berapa? H-nya 5 meter. Kalau teman-teman ganti ini jadi 5 meter juga nggak apa-apa. Intinya itu ya. Kita kita hapus lagi. Oke. Sekarang fokus ke potongan ini. Nah, potongan ini itu kita manifestasikan ke sini. Nah, kita bengkokkan ya. Kita horizontalkan. Nah, ketika kita horizontalkan, di situ ada AY sama dengan 14,5 kN dan AX-nya 9 kN. Arahnya ke kanan dan ke atas ya. Nah, setelah itu ketika dipotong, teman kita seperti biasa muncul gaya dalamnya. Gaya dalamnya itu ada N, ada M, dan ada V. Nah, seperti itu. Kita tinjau sigma fx dulu. Sigma fx sama dengan 0. Nah, N ini kan ke arah kanan, positif. Ditambah AY itu positif juga, sama dengan 0. Nah, AY-nya pindah, jadi NX itu minus 14,5 kN tekan ya. Ya, ini benar juga karena 14,5 kN ini menekan ya ke arah itu. Jadi untuk pertama kalinya kita dapat gaya normal atau gaya aksialnya di beam ya. Gaya aksial atau gaya normal. Orang bilang gaya normal. Oke, sekarang kita tinjau sigma FY. Sigma FY itu AX-nya ke atas dan dikurang VX sama dengan 0. Teman-teman paham lah ya. VX-nya sama dengan 9. Ini titik X. Kita potong X1 lah. Ya udah, kita bilang X1 aja ya. Gak usah Y itu. Jadi, nah, sigma MX sama dengan 0. AX dikali X, karena jaraknya X, ya seperti biasa jaraknya X, makanya AX-nya dikali jaraknya X, AXX dikurang MX, jadi dapat persamaan yang pertama. Kita simpulkan NX-nya sama dengan minus 14,5 kilonewton, VX-nya 9 dan MX-nya 9X nih. Oke. Kita lanjut. Nah, ini potongan X yang pertama dari 0 kurang dari X kurang dari X2 ya. Coba.
Duh, muncul lagi. 3 meter ya. 0 kurang dari X2 kurang dari 3 meter. Oke, langsung kita lakukan. Ingat di sini keluar apa? Keluar G dalamnya ya. N. Terus apa? N. Terus M. Terus V. Oke, kita tinjau sigma fx P1 kurang AX ditambah N. Nah, karena P1 itu arahnya ke kanan dan AX arahnya ke kiri ya, saling membunuh lah. Jadi di sini N-nya sama dengan 0. Terus sigma FY sama dengan 0, AY dikurang QX dikurang VX. Jadi VX sama dengan 8X kurang 14,5 dapat ya. Nah, terus AY dikali X. Nah ini kita tinjau yang sigma MX. Pertama itu AY ini dikali jaraknya X kan, ditambah AX-nya dikali H kan, yang ditinjau titik X ya. AX dikali H. Kenapa H? Karena jarak apa? Ini kan ada namanya line of action. Saya jelaskan lagi. Nah, jarak line of actionnya AX ke X itu 5 meter gitu ya jaraknya. Teman-teman bisa lihat di pembelajaran saya sebelumnya lah bagaimana caranya tuh. Dikurang QX kali setengah X. Nah, Q-nya kan 8 kN. Jadi ini itu sama aja kayak luasannya panjang kali lebar kali jaraknya. Nah, kan Q adalah tingginya, X adalah jaraknya, X adalah lebarnya. Jadi Q kali X itu panjang kali lebar dikali jarak titik beratnya. Titik beratnya kan di sini. Itu adalah 1/2 X. Jadi dikali setengah X dikurang MX ini yang ini sama dengan 0. Jadi MX sama dengan 14,5 ya. Oke. Nah, gini guys. Jadi kita mau cari momen maksimumnya juga. Jadi kita akan uji di Vx ini ya. Nah, Vx sama dengan 8x dikurang 14,5. Ingat, kalau gesernya 0 sama dengan 0, maka momen itu max di situ, di titik itu. Oke, coba kita uji ya. 8x dikurang 14,5 kita sama dengan kan 0. Jadi 8x sama dengan 14,5. X sama dengan per 8 sama dengan berapa ya? Berapa ayo? 14,5 dibagi 8. Oke, dapatnya 1,8125. Ini jaraknya, jarak X-nya. Nah, kita uji 1,8125 ini apakah memenuhi di sini range-nya. Oh, ternyata memenuhi. 0 kurang X kurang 3 meter. Jadi momen maksimum itu terjadi di titik 1,8125. Nanti kita uji ya. Kita tulis dulu 1,8125. Kita bisa uji nanti. 0 kurang dari X2 kurang dari 3 meter. Nah, seandainya nih teman-teman dapat hasilnya, misalnya dapat hasilnya 4,2 misal nih. 4,2 ini kan tidak masuk range 0 kurang dari X kurang dari 3 meter. Berarti salah ya. Harus cari di persamaan lain. 1,85. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang ini yang paling susah. Saya bilang ini susah sekali. Kalau teman-teman dapat segitiga yang begini itu gampang. Lumayan lah difficulty-nya.
Kalau teman-teman dapatnya segitiga yang begini ke arah sana, waduh kacau ya. Itu lama ya. Oke, kita potong sudah. Nah, kita buat segitiga ini seperti ini. Jadi tinggi ini 8 kN per meter. Kita bentuk H gitu kan. Nah, aku jelaskan lagi ya. Ketika dipotong, nah dia akan bentuknya seperti ini kan. Nah, ini ada kita sebutnya H kecil di situ. Nah, kita mau tahu H itu. Nah, sekarang total jarak dari titik ini ke titik ini itu X kan. Nah, tapi jarak dari sini ke sini itu 3 meter. Berarti kalau saya mau tahu jarak dari sini ke sini berapa? Ya, X kurang 3 dong. Ya, betul tidak? X kurang 3. Oke. Nah, sekarang kita lakukan perbandingan segitiga. Oke, perbandingan segitiga. Oke, tingginya ini 8. Total segitiga ya, total segitiganya. Dan lebarnya 3 meter nih, 3 meter. Nah, kalau ini tingginya H yang kita mau tahu, tapi kita mau tahu segitiga yang ini. Segitiga yang ini nih. Kita mau tahu segitiga yang itu. Jadi jarak ini ke sini berapa nih? Ya 3 dikurang X kurang 3 dong. Betul tidak? Nah, sudah nih dapat. Hanya sama dengan 8/3 X kurang 16 hanya ya. Oke, ini yang akan ribut ya. Kita hitung langsung sigma F-nya. Karena sigma Fs-nya pasti 0. Yang kayak tadi ya. Karena P1 dan AX saling membunuh. Sigma F-nya sama dengan 14,5. AY ya. AY dikurang Q kali 3M. Q kali 3M itu yang ini. Bangun 1. Q-nya 8 kali 3M. Dikurang 1/2. Ini alas. Ini tinggi. 1/2 X kurang 3 dikali 8 kurang H. Nah, ini maksudnya segitiga yang mana? Kita kesini lagi ya. Nah, kita hapus ininya. Kan. Nah, teman-teman lihat. Jadi kan ini dipotongnya di sini nih. Dipotongnya di sini. Nah, jadinya begini kan. Akan ada dua bangun yang kita hitung ini 1 dan 2. Ada segitiga 1 sini dan 2 kotak. Oke? Paham ya? Nah, untuk dapat ini tinggi ini yaitu 8 dikurang H. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, A dikali T. Nah, ini kenapa dapat 8 kurang H? Karena itu tinggi segitiganya. Nah, dikurang lagi dengan X kurang 3 dikali H. X kurang 3 ini apa? Panjang kali lebar. Nih, kotak yang kedua ini ya. Panjangnya itu X kurang 3, lebarnya itu H. Nah, jadi seperti itu. Alah, muncul lagi dia. Oke. Dikurang Vx. Sudah, selesaikan matematikanya. Ya, memang susah matematikanya, harus teliti dan dapatlah Vx sama dengan 4/3 X kuadrat dikurang 16X ditambah 26,5. Teman-teman bisa uji juga momen max di sini, tapi butuh waktu yang lama ya. Jadi kasih nolkan aja 4/3 X kuadrat dikurang 16X ditambah 26,5 sama dengan 0 lah. Selesaikan. Harus dapat X-nya berapa? Itu X-nya bisa 2 itu kayak gini ya. X kurang X tambah. Oke. Kalau pangkat 2 ya, kalau pangkat 3 beda lagi. Nah, kita
Setelah itu kita yang paling ribet lagi sigma mx bro. Yang paling ribet lagi sigma mx sama dengan 0. Nah 14,5x ditambah AX kali 5M dikurang Q1. Oke, sekarang 14,5x ini adalah AY dikali X. Kalau AX dikali 5M itu yang tadi ya, AX kali 5M. Nah, terus Q1 dikali X kurang 1,5. Q1 yang mana Bang Bay? Ini Q1 ya, Q1. Q1 dikali X dikurang 1,5. Q1. Q1-nya tadi itu Q kali 3M. Jaraknya itu X kurang 1,5. Oke. Jadi jaraknya itu saya mau tahu dari sini ke tengah. Karena total jaraknya ini 3 meter. Dan kita mau tahu 1,5. Nah berarti X kurang 1,5 dong. Betul tidak? Makanya ini X kurang 1,5 jaraknya. Jarak dari sini ke tengah. Terus Q2 dikali, ini yang paling panjang ya. Nah Q2 itu segitiganya itu. Q2 dikali 2/3 X kurang 3. Segitiga yang atas ya. Q2 ini. Ini Q2, ini Q3. Oke. Oke, dapatlah Q3 juga. Q3 dikali setengah X kurang 3. Kenapa setengah X kurang 3? Kita bahas. Nah, kan jarak dari sini ke sini X kurang 3. Titik X di sini nih. Ya saya cuma mau tahu ke tengahnya. Berarti setengah dikali X kurang 3. Oke, paham ya? Kurang MX sama dengan 0. Jadi Q1 Q kali 3M, Q2 1/2 L skala tinggi, ini L skala tinggi, ini panjang kali lebar. Dapat MX-nya seperti ini. Oke. Sudah dapat, kita buat persamaannya. Nah, 0 kurang dari X kurang dari H ini 0 kurang X kurang dari 3. Tapi ingat teman-teman, kita buktikan di sini ada maksimum. Di sini ada berapa tadi tuh? 1,8125. Nah, 1,8125. Oke. Di sebelum 2 ya. Oke. Coba kita masukkan nilainya. 1,8125. Tunggu, persamaannya apa ya tadi ya? Di MX-nya itu minus 4x kuadrat minus 4x kuadrat. Aduh. Hey. 14,5x tambah 45. Oke. Tambah 14,5x ditambah 45. Kita masukkan nilainya tadi 1,8125 ya. 1,8125 kuadrat ditambah 14,5 1,8125 ditambah 45. Nah, kita lihat hasilnya berapa ya. Satu koma 8125 dikali 2 lagi dikuadratkan. 1,8125 kali 4. Ini dapatnya 13,14 ditambah 14,5 dikali 1,8125. Ini dapatnya
26,281 ditambah 45 ya. 45 ditambah 26. Wah, sorry. Mungkin ada yang salah. Oh, sorry ya, betul. Ini minus ya, ini minus. Koma 28 dikurang 13,14. Nah, hasilnya itu adalah 58,141. Nah, lihat. Di sini kan momennya 45, 55,5. 1,8125 itu 58,141. Nah, tiba-tiba yang keduanya yang di 2 itu 58. Nah, kan lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada ini. Nah, tiba-tiba menurun. Nah, kalau digrafikkan itu momen itu gitu ya. Ini di titik 1,8125 X-nya besarnya 58,14. Jadi maksimumnya di situ ya. Oke, alhamdulillah. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.